Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian sholat sunnah dan pembagiannya, maka untuk hari ini kita akan belajar tentang manfaat sholat sunnah dan tata cara sholat sunnah. Manfaat sholat sunnah, apa aja sih manfaat-manfaat sholat sunnah ini? Jadi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, doanya akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, orang tersebut akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, akan dihapus dosa-dosanya. Yang keempat, akan masuk surga. Kemudian yang kelima, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, serta senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, menambah kesempurnaan sholat fardu. Dan yang terakhir yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Jadi banyak sekali anak-anak manfaat sholat sunnah ini. Kalau kita rajin, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, lalu cepat dikabulkan doa-doa kita, Allah akan mengangkat derajat kita, yang pasti akan orang tua itu akan bangga kalau anaknya bisa melaksanakan hal-hal yang bernilai positif. Apalagi kalau kita rajin melaksanakan sholat sunnah ini, hadiahnya adalah syurga. Nah, jadi untuk anak-anak semua, kalau mau dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, mulailah dari sekarang membiasakan melaksanakan sholat sunnah setelah sholat fardu ataupun sholat di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Kalau kalian mau minta sesuatu, maka Allah akan mempermudah harapan dan cita-cita kalian. Kemudian selanjutnya, tata cara sholat sunnah. Nah, tata cara sholat sunnah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sholat sunnah jamaah dan yang kedua sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dilakukan atau dilaksanakan secara bersama-sama. Salah satu menjadi imam dan yang lain sebagai makmum dengan ketentuan yang telah ditentukan. Sedangkan sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian. Yang termasuk sholat sunnah berjamaah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat tarawih, sholat witir, sholat istiqo, sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan. Di sini Ibu contohkan salah satu tata cara sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat idul adha. Sholat idul adha dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram pada rakaat pertama, membaca doa iftitah, melakukan 7 kali takbir, membaca surat Al-Fatihah dan ayat pendek, kemudian ruku dan sujud seperti sholat 5 waktu. Pada rakaat kedua terdapat 5 kali takbir, dan kemudian sholat seperti biasa hingga salam. Dan yang terakhir, usai sholat dilanjutkan dengan mendengarkan khotbah hingga selesai. Pembagian sholat sunnah diantaranya adalah sebagai berikut. Sholat sunnah tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah tahajud, yang ketiga sholat sunnah istikharah, yang keempat sholat sunnah duha, yang kelima sholat sunnah tasbih, yang keenam sholat sunnah rawatib, yang ketujuh sholat sunnah hajat, dan yang terakhir yaitu sholat sunnah mutlak. Di sini Ibu berikan salah satu tata cara sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah duha. Yang pertama yaitu melafazkan niat sholat duha, takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat dari Al-Quran, diutamakan surat Asy-Syamsi. Kemudian ruku dengan tumakninah, iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua, dan kemudian ditutup dengan duduk di akhir dan mengucapkan salam. Demikianlah penjabaran dari Ibu. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Baiklah, kita cukupkan materi pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan Ibu harap anak-anak bisa mengamalkannya. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa berdoa, berusaha, dan terus bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.